Assalamualaikum, halo everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan beres sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah itu sebuah video berjudul Dunia Kaget, Indonesia mulai eksplorasi minyak bumi di gurun Afrika. Hampir aja aku tadi ngomongnya di gurun Sahara. Aduh, kurang fokus nih kayaknya. Eksplorasi itu sejenis ini ya, jelajah gitu ya. Apakah di gurun itu di bawah itu mungkin ada minyak kah, ada apakah gitu ya. Jadi dieksplor dulu. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Ini katanya di gurun Afrika teman-teman. Kok jauh banget sih Indonesia mainnya. Kita lihat deh. Udah cantik banget ya kan. Oke, video original teman-teman silahkan mampir di Kiki Koto. Itu piramid dan perkasa. Indonesia mulai gali minyak di gurun Sahara. Nah, betul kan, gurun Sahara. Cuma judulnya tadi gurun Afrika. Karena emang di sana mungkin negaranya kali ya ini tadi. Kalau namanya kan gurun Sahara gitu ya. Jika dulu kita mengenal perusahaan-perusahaan minyak dunia seperti Chevron atau Caltex, British Petroleum, Shell, dan lain sebagainya yang selalu mengebor minyak di berbagai penjuru dunia, ternyata kini dunia sudah banyak berubah. Indonesia, negara yang sebenarnya masih tergolong muda jika dibandingkan negara-negara tua lainnya, ternyata sudah sanggup mengebor minyak di berbagai penjuru dunia layaknya negara-negara maju dan besar seperti Amerika, Tiongkok, dan Inggris. Dan kali ini akan kita bahas kedikdayaan Indonesia menyedot minyak gurun Sahara, gurun terbesar di dunia yang kaya migas. Kita lihat deh. PT Pertamina mengumumkan pembaruan kontrak senilai 800 juta dolar Amerika Serikat untuk mengeksploitasi hidrokarbon di ladang minyak Menzel Lechmanor atau MLN di Aljazair selama 35 tahun ke depan. Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama perusahaan minyak negara Aljazair, Sonatrach, dan Repsol asal Spanyol pada hari Kamis 15 Juni 2023. Operasi MLN ini terletak di gurun Sahara, dijalankan oleh Pertamina Algeria EP, anak perusahaan Pertamina International EP yang mengelola operasi hulu internasional di 4 benua dan 12 negara. MLN Oil Field merupakan lapangan migas di tengah gurun Sahara yang telah dikembangkan secara penuh oleh Pertamina Persero sejak Mei 2014 usai mengambil hak partisipasi ConocoPhillips, perusahaan minyak Amerika Serikat. Menurut laporan resmi Sonatrach, kontrak bagi hasil ini merupakan bagian dari nota kesepahaman yang diteken pada 28 September 2022. Keseluruhan investasi diperkirakan mampu menghasilkan 150 juta barel setelan minyak. Program kerja dalam proyek ini meliputi pembangunan unit ekstraksi LPG, pengeboran 12 sumur minyak, dan 1 sumur injeksi air, penyambungan sumur pengembangan baru, dan pemeliharaan instalasi akuisisi seismik 3D, proyek WAG atau Water Alternating Gas, proyek digitalisasi, studi laboratorium tentang EOR atau Enhanced Oil Recovery, serta proyek pembangkit listrik tenaga surya. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menuturkan bahwa dalam kontrak baru ini, Pertamina diberikan izin untuk membangun pabrik LPG dengan kapasitas 1 juta metrik ton per tahun. Produknya pun dapat dibawa ke Indonesia. Dengan terobosan ini, diharapkan kita bisa mengurangi impor LPG dan memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Begitu kata Nike dalam siaran pers Pertamina pada hari Sabtu 17 Juni 2023. Akuisisi blok migas di luar negeri dengan konsep Bring the Barrel Home adalah langkah strategis Pertamina untuk menjaga ketahanan energi nasional Indonesia. Begitu katanya seperti diberitakan oleh Antara. Perpanjangan kontrak ini sudah ditandatangani di Algiers, Aljazair pada hari Kamis 15 Juni 2023. Dalam kontrak baru tersebut, selain produksi minyak mentah, Pertamina mendapatkan izin membangun pabrik LPG berkapasitas 1 juta metrik ton yang akan dibawa ke Indonesia. Blok migas MLN memiliki kapasitas minyak sebesar 35.000 barrel of oil per day atau BBOD dan telah punya 58 solar panel yang menghasilkan 1.141 kWh
per tahun, sehingga berdampak pada penurunan emisi hingga 7.507 ton CO2 per tahunnya. Blok migas di Gurun Sahara ini juga memiliki potensi dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya solar PV atau fotovoltaik, yang akan dimanfaatkan menjadi pasokan listrik hijau untuk operasional blok migas tersebut. Ini merupakan wujud komitmen Pertamina yang sangat kuat dalam menurunkan karbon emisi pada seluruh kegiatan usahanya sejalan dengan penerapan ESG. Begitu pangkas Nike. Pertamina dan Repsol menjadi mitra solar truk dalam kontrak Lechmark dan Old Nasir Blok 405 dan 215. Adapun asosiasi yang beroperasi berdasarkan kontrak tersebut antara lain Deposit MLN dan Satelit Deposit 09, Deposit Terpadu or Hall Conventional Oil Field, serta Deposit Terpadu Elmer Complex. Sehingga tidak heran penerimaan negara di sektor hulu migas pun pada tahun 2022 telah mencapai 270 triliun rupiah. Wow, jumlah yang lumayan besar. Selaku Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Transisi energi Bali dan Nusa Tenggara adalah hal terpenting bagi perusahaan migas di seluruh dunia. Pengurangan emisi karbon ditargetkan mampu menahan suhu bumi sebesar 1,5 hingga 2 derajat Celcius. Kata dia, industri hulu migas diyakini akan tetap memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang serta menjadi jembatan menuju transisi energi global. Sebagai penghasil migas dunia, Indonesia menargetkan produksi minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari atau BBOD dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Mencapai target tersebut, kita butuh investasi besar-besaran. Tidak hanya itu, tantangan dan kendala industri hulu migas lainnya juga tidak kalah besar terkait sinergi hulu hilir, kapasitas hukum, dan lain sebagainya. Cantik banget, ya kan? Kita doakan saja semoga Indonesia makin bersinar dan kaya raya. Amin. Dengan semakin gencarnya Indonesia menambang minyak dan gas di berbagai penjuru dunia, dan tentunya dengan penemuan berbagai sumur minyak baru yang kaya minyak yang ada di Indonesia, yang akan menjadikan Indonesia konon katanya menjadi raja baru minyak dunia. Amin. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Jadi kita doakan aja lah yang terbaik untuk Indonesia ya, makin maju pastinya yang kita doakan. Oke, semoga menemukan sumur minyak gitu, sumur minyak. Tadi yang megang apa? Pertamina ya. Wah, menurut aku sih ibu Pertamina ini keren banget loh, prestasi luar biasa banget. Aku udah sering banget lihat dia ini berhasil banget ya. Wah, keren. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Indonesia makin dikenal dunia, makin populer, dan tentunya masyarakat rakyatnya juga sejahtera pastinya ya, pemimpinnya ya makin oke lah gitu ya, jangan nyeleweng gitu ya. Jadilah pemimpin yang bijaksana gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.